Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kegiatan kali ini itu saya record bukan hanya untuk kepentingan angkatan 2022, tapi untuk angkatan yang lain juga. Misalnya seperti di angkatan 2021, 2020, bahkan 2019 yang masih belum paham bagaimana caranya mengisi kartu hasil studi lengkap. Jadi mungkin penyampaian saya sebentar itu akan secara umum dan mungkin juga akan mengarah ke angkatan 2022 karena yang hadir pada saat rekaman ini itu yang hadir adalah angkatan 2022. Untuk angkatan yang lain silakan menyesuaikan. Baik, untuk hari ini kita akan mensosialisasikan terkait dengan pengisian kartu hasil studi lengkap. Sebelum saya menunjukkan teknisnya bagaimana cara mengisinya, mungkin ada pengantar dulu supaya adik-adik itu paham kenapa sih kita harus mengisi KHS lengkap, kenapa sih Prodi meminta kita untuk mengisi KHS lengkap itu sendiri. Jadi singkat saja, saya ke slide berikutnya. Oke, jadi kenapa sih adik-adik diminta semua mahasiswa yang aktif itu mengisi KS lengkap? Kira-kira kalau diminta alasannya seperti ini ya. Jadi pertama sebagai alat kontrol mahasiswa dan program studi, kedua membantu mahasiswa dalam mengevaluasi hasil studi setiap semester. Saya bacakan dulu ya semuanya. Yang ketiga meminimalisir kerugian waktu, energi, bahkan materi yang dialami mahasiswa. Dan yang keempat membantu dalam menyusun strategi pembelanjaan mata kuliah di semester berikutnya. Oke, saya cerita kasus saja berdasarkan apa yang saya tuliskan di sini. Jadi adik-adik, kadang ada mahasiswa, ini sudah banyak, bukan banyak juga ya, sudah beberapa kejadian, itu mahasiswa tidak sadar bahwa mata kuliahnya itu ada yang belum lulus gitu, atau ada belum yang diprogram gitu. Jadi biasanya kejadian ini ketika adik-adik itu sudah mulai menyusun proposal atau sudah mulai PKL, menganggap dirinya ketika semester akhir itu sudah lulus semua mata kuliahnya. Tetapi setelah dicek ketika mau urus bebas akademik, itu masih banyak mata kuliahnya yang belum selesai atau belum lulus. Akibatnya apa? Akibatnya tentunya merugikan mahasiswa itu sendiri. Tentunya merugikan waktu karena dia harus belanja mata kuliah lagi di semester berikutnya, akhirnya nambah semester lagi, tentunya menghabiskan energi, bahkan tentu menghabiskan juga materi karena harus bayar BPP, harus bayar BPP lagi setiap semesternya. Itu bagus kalau misalnya cuma satu semester, tapi kalau harus ketemu 2 semester, 3 semester lagi, padahal kita bisa selesai 8 semester, itu kan bisa merugikan adik-adik. Itu yang kejadian-kejadian selama ini. Ada juga kejadiannya itu eh, karena mungkin bahasa kasarnya korban perubahan kurikulum ya, seperti itu. Jadi kurikulum di program studi itu dia akan dinamis. Adik-adik mungkin belanjanya tahun ini struktur mata kuliahnya seperti ini yang sekarang adik-adik belanjakan. Tapi mungkin 3 tahun ke depan itu berubah lagi struktur kurikulumnya dan itu adik-adik harus antisipasi. Kira-kira dari perubahan itu mana yang bisa diakomodir dari nilai-nilai yang sudah keluar, mana yang tidak, mana mata kuliah yang bergeser semesternya, mana mata kuliah yang hilang, mana mata kuliah yang ditambahkan. Nah, itu adik-adik harus antisipasi. Nah, kasusnya kayak di angkatan 2019 ini. 2019 itu kan ada mata kuliah yang bergeser, akhirnya hampir saja kejadian mereka harus nambah 1 semester lagi. Tetapi kalau untuk angkatan 2019, alhamdulillah mereka aktif mengisi KH selengkapnya. Akhirnya ketika ini masuk semester 7 kemarin, itu mereka temukan bahwa ada satu mata kuliah itu belum pernah dibelanjakan sama sekali dan itu letaknya ada di semester 2 karena posisinya dari awal itu bergeser. Jadi gitu adik-adik, itu cerita kasus-kasus yang ada selama ini di program studi yang kita antisipasi kasus-kasus itu tidak banyak kejadian di mahasiswa lain. Makanya kenapa adik-adik itu diminta untuk KHS lengkap yang ada di program studi. Nah, jadi pengisian itu adik-adik akan lakukan setiap semesternya. Nah, sebentar mungkin lebih teknis akan dijelaskan lagi. Di tampilan slide ini itu hanya untuk mengingatkan adik-adik kenapa penting untuk mengisi KHS lengkap itu setiap semester. Supaya adik-adik intinya tidak rugi lah, tidak kecolongan. Adik-adik tidak kecolongan, adik-adik itu bisa mengatur bagaimana strategi pembelajaran mata kuliah. Nah, ini juga kejadian baru-baru. Kemarin malah kejadiannya mahasiswa PA saya. Jadi dia merasa banyak mata kuliahnya yang belum lulus, dapat E lah, dapat C, dan seterusnya. Dan dia bingung semester ini tuh mau belanja apa.
Nah, biasanya mahasiswa kan dia cuma pakai perasaannya. Perasaanku lulus jadi kok, perasaanku lulus jadi. Tapi tidak ada bukti fisik. Makanya saya minta dia untuk isi KHS lengkap supaya bisa dilihat, bisa diatur. Oh, ternyata mata kuliah ini belum lulus. Ini bisa dibelanjakan di semester ini atau di semester depan atau bisa ikut ikut di SP kan semester pendek. Jadi seperti itu. Ini membantu adik-adik menyusun strategi pembelajaran mata kuliah di semester berikutnya. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan atau lanjut? Bagaimana lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, Oke, Pak. Lanjut, lanjut. Pak, lanjut. Oke, selanjutnya petunjuk pengisian KHS lengkap. Adik-adik, untuk pengisian KHS lengkap itu dilakukan setiap akhir semester di prodi. Jadi kalau di prodi, kalau angkatan 2022 itu belum ada ininya ya, file dokumennya ya. File dokumen yang seperti ini belum ada. Tapi adik-adik kalau baru pertama kali mengisi KHS lengkapnya, maka adik-adik nanti kasih masuk di sini. Ini sebentar penjelasannya. Masukkan di map business file, baru nanti masukkan di prodi yang warna biru. Kalau angkatan 2022. Dan itu untuk semester, kalau adik-adik isi, misalnya diisi di bulan Februari ya, berarti adik-adik itu baru mengisi berdasarkan nilai yang keluar di semester 1. Nah, nanti adik-adik kalau selesai lagi semester 2, maka adik-adik itu isi lagi untuk KS yang semester 2. Jadi di sini poinnya adalah pengisian KHS lengkap itu dilakukan setiap akhir semester di program studi. Jadi setiap KHS dari tata usaha itu keluar, adik-adik silakan isi KHS-nya. Adik-adik mengisi KHS lengkap itu jangan berdasarkan nilai yang disimpadu. Nah, ini karena sistem, namanya sistem ya, sistemnya juga masih lemah, bisa dibobol sama orang atau oknum yang berbahaya. Akhirnya adik-adik untuk mengontrol semua itu, ketika akhir semester itu adik-adik minta KHS di tata usaha, kemudian nilai dari situ yang dikasih masuk di KHS lengkapnya. Gitu ya. Lanjut, pengisian nilai mata kuliah di KHS lengkap itu berdasarkan nilai KHS yang dikeluarkan tata usaha Fakultas Pertanian UMI di setiap semesternya. Jadi adik-adik untuk mengisi KHS lengkap ambil KHS yang ada di tata usaha. Sebagai catatan, KHS dari tata usaha hanya dicetak satu kali satu mahasiswa per satu semester. Jadi simpan atau arsipkanlah KHS sebaik-baiknya setiap semester. Mungkin ada yang bertanya, apa ini KHS Pak yang di tata usaha? Bagaimana bentuknya? Jadi KHS ini adalah kartu hasil studi yang tata usaha itu punya kewajiban untuk mencetak KHS dan diberikan kepada mahasiswa setiap semesternya. Ibaratnya kalau kalian dulu sekolah itu ada namanya rapor per semester. Jadi KHS mirip seperti itu, hanya dia mungkin cuma selembaran kertas yang ada di situ nilainya kalian. Misalnya kalian sudah lewati semester 1, jadi di situ nilai matematika bisnisnya apa, nilai PIP-nya berapa, itu semua ada nilainya. Nilai itulah yang dipindahkan di KHS lengkap yang ada di program studi. Jadi gitu ya. Dan diminta kalau adik-adik sudah ambil KHS di tata usaha, itu adik-adik fotokopi kah, foto, jadikan file atau apa yang penting arsipkan sebaik-baiknya. Karena kalian tidak punya kesempatan lagi untuk mengambil KHS di semester yang sama untuk kedua kalinya. Jadi pastikan jaga baik-baik setiap adik-adik dapat KHS dari tata usaha, itu disimpan sebaik-baiknya, diarsipkan. Bahkan difotokopi juga untuk diletakkan dengan arsip KS-nya. Jadi di sini kayak di poin keempat. Setiap pengisian KS lengkap wajib melampirkan salinan KS yang didapatkan dari data usaha. Jadi adik-adik arsipkan di sini, adik-adik arsipkan juga sendiri. Oke, selanjutnya KHS yang telah diisi dimasukkan ke map bisnis file mahasiswa dan disimpan di prodi. Setiap angkatan memiliki warna map yang berbeda. Oke, sampai di sini jelas atau kita lanjut? Atau masih ada pertanyaan atau ada pertanyaan? Halo, gimana? Lanjut? Lanjut, lanjut. Lanjut. Lanjut, Pak. Jelas ya? Oke, Pak. Oke.
Saya lanjut di warna map business file. Jadi adik-adik, yang adik-adik masukkan itu seperti ini ya. Ini mungkin saya perlihatkan secara fisik. Saya stop share dulu nih, supaya adik-adik bisa lihat. Apakah muka saya kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan. Oke, jadi yang dimaksud map business file itu seperti ini. Yang kemarin mungkin difotokan sama Ibu Kaprodi. Jadi bening di depannya, terus ada warnanya. Adik-adik kalau angkatan 2022, berarti ambil yang warna biru. Dan terserah, kalau biasa map business file kan ada yang di sini yang harus dilubangi kertasnya, ada juga yang dijepit. Terserah yang mana mau dipakai. Yang jelas map business file begini itu warna biru untuk angkatan 2022. Oke? Terus nanti kalau adik-adik sudah isi, itu nanti simpan di prodi. Adik-adik mungkin yang pernah masuk di program studi, kalau lihat di atas lemari, itu kan ada map warna-warni, ada merah, ada kuning, ada hijau. Nanti kalau sudah ada warna biru, adik-adik masukkan di situ. Itu untuk angkatan 2022. Jadi modelnya kayak begini, kurang lebih kayak file dokumen begini. Ini untuk angkatan 2000 berapa nih? Ini 2020, ini filenya 2020. Nah, kalau yang merah ini filenya 2019. Mungkin paling banyak di prodi, karena memang mahasiswanya juga paling banyak. Nah, sedangkan ini yang hijau, ini angkatan 2021. Nah, nanti akan ada yang biru, adik-adik masukkan di situ. Oke, bisa ya dimengerti? Lanjut? Bisa lanjut Pak. Oke. Terus apa isinya KHS? Ini sambil contoh. Kemarin waktu di grup saya sudah kirim 2 file ya. Ada file CV mahasiswa atau biodata mahasiswa, dan ada file untuk pengisian KHS-nya. Jadi isinya nanti diatur seperti begini deh. Ini yang biodata dulu, biodatanya, terus yang KHS lengkapnya. Ini di print. Nah, dan di belakangnya lampirannya ini, itu adalah KHS yang per semester. Ini kayak punyanya kakaknya kalian, kakak angkatannya. Jadi dia lampirkan setiap KHS per semester. Jadi nanti di semester berikutnya, dia isi lagi, dia lengkapi lagi KHS-nya di semester berikutnya, dan dilampirkan juga salinan KHS dari semester yang sudah lewat. Jadi modelnya seperti itu. Ya, adik-adik kalau misalnya masih bingung, boleh datang di Prodi, ambil contoh satu di Prodi supaya bisa lihat susunannya seperti apa. Ambil contoh yang agak lengkap ya. Karena ada juga mahasiswa yang tidak melengkapi seperti ini. Jadi fotonya juga pasang, foto formal, bukan foto bagaya, bukan foto profil. Oke, bisa ya dipahami. Saya lanjut share screen-nya. Oke, jadi untuk warna-warna untuk map bisnis filenya, di sini adik-adik bisa lihat kalau angkatan 2019 itu warna merah, baik yang map bisnis file ataupun tempat dokumennya. Angkatan 2020 itu warna kuning, angkatan 2021 itu warna hijau, dan angkatan 2022 itu warna biru. Oke, jelas ya sampai di sini. Oke, selanjutnya bagaimana cara mengisi KHS lengkap? Ini yang langsung kita bahas. Jadi di map business file itu di halaman awal itu adalah yang ini, biodata mahasiswa. Nah, cara mengisinya ini terserah ke adik-adik. Apakah adik-adik mau ketik di sini baru di print, ataukah di print baru ditulis tangan atau langsung ditempel fotonya. Terserah, yang penting adik-adik isi, mau langsung diketik print atau di print dulu baru ditulis. Silakan dilengkapi ini, terus ditandatangani di sebelah sini. Bisa ya? Jelas ya? Iya jelas Pak. Jelas. Oke, selanjutnya di lembaran berikutnya itu adalah yang format Excel itu. Nanti adik-adik isi itu cuma yang bagian sisi kirinya, yang sini sisi kirinya semua. Kalau salah ada 3 lembar. Nah, ini juga sama. Apakah adik-adik ini mau print baru isi manual pakai pulpen sama ditempel fotonya,
ataukah adik-adik itu mau tempel fotonya di sini, baru diketik, baru di print. Jadi seperti itu modelnya. Nah, cara bikinnya misalnya begini. Eh, Adik-adik kan angkatan 2022 ya, peserta di Zoom ini. Adik-adik, silakan isi ini dulu. Adik-adik kan mulai tahun akademik 2022, 2022 atau saya singkat 2022, 2023. Benar ya? Semester 1 itu berada di semester gasal, ganjil semester awal. Jadi adik-adik tinggal mengisi di sini nilainya. Dapat A kah? Ntar ini kok nggak muncul. Kalau dapat kokurikulernya sudah keluar, dapat A. Oh, pencarian kalbu juga sudah keluar, dapat A juga. Oh, morfologi juga sudah keluar, mungkin dapat B. Dasar agronomi sudah keluar, dapat Amin. PIP juga sudah keluar, mungkin dapat B+. Terus dasar manajemen juga mungkin sudah keluar, dapat A. Mungkin matematika bisnis juga sudah keluar, misalnya dapat C. Ini kelas saya. Jadi seperti ini. Jadi adik-adik isi yang di semester 1 di bagian ini. Nah, nanti kalau selesai lagi semester 2, adik-adik minta KS di bawah, adik-adik silakan isi yang di kolom nomor 6 karena masih masuk tahun akademik 2022-2023 untuk semester genap. Jadi isinya nanti di sini, misalnya di sini dapat A, ya harus dikasih hitam dulu ya. Dapat B, dapat C, dapat E misalnya. Kalau E ini ya adik-adik harus ulang lagi kembali di semester berikutnya. Kalau dapat C ya aman. Dapat A, misalnya kayak begini. Nah, nanti setelah selesai semester 3, adik-adik isi yang di kolom ini lagi. Nanti di sini di atas dirubah jadi 2, 3, 2, 4. Gitu. Begitupun seterusnya di semester 4 berarti kolom yang ini. Semester 5, kolom yang ini. Semester 6, kolom yang ini. Sampai adik-adik nanti selesai di semester 8. Jadi isinya seperti itu saja adik-adik. Adik-adik ini isi berdasarkan KS yang diterima dari tata usaha. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Jadi KS karena untuk kalau yang hadir di sini kan 2022 ya. Adik-adik belum punya business file, adik-adik belum punya tempat di prodi. Nanti adik-adik KS-nya ini itu cukup di print satu kali. Apakah ketik dulu baru print ataukah di print baru ditulis tangan, baru distorkan di bab business file-nya. Nanti di semester kedua selesai ada keluar KHS dari tata usaha, adik-adik tidak perlu print ini lagi. Tapi adik-adik cukup nyambung mulai di sini dari KHS yang sudah distorkan di semester 1. Nanti di semester 3 juga, semester 3, ya adik-adik tidak perlu print yang ini, tinggal dituliskan kembali. Nah, adik-adik perlu print kembali ketika ada perubahan kurikulum dari program studi. Dan nanti program studi akan umumkan jika terjadi perubahan yang adik-adik kemudian akan sesuaikan nilai-nilai yang ada di KHS yang lama. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan yang mau bertanya. Atau jelas nih? Jelas, Pak. Jelas. Jelas. Oke. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Oh iya, ada yang kemarin juga bertanya, saya lupa. Eh, Pertanyaan-pertanyaan seperti begini. Lang Pak, kapan bisa paling lambat diambil KHS lengkap, KHS yang di tata usaha gitu ya. Jadi kalau saya bilang, jawaban saya mungkin kemarin ke beberapa mahasiswa, untuk pengambilan KHS lengkap itu sebenarnya tidak ada batas waktunya. Tapi sarannya kami dari Prodi itu setiap akhir semester ketika nilai semua sudah keluar, maka adik-adik segera minta
ke tata usaha dan adik-adik segera untuk mengisi KHS lengkapnya. Sama halnya juga pertanyaan, Pak, kapan terakhir mengisi KHS lengkap? Sebenarnya tidak ada batasan sampai kapan. Hanya yang selalu disarankan kepada mahasiswa itu ketika nilai di Simpado, nilai mata kuliah yang dibelanjakan di semester sebelumnya itu sudah keluar, maka adik-adik minta KHS di tata usaha, ketika ada adik-adik langsung isi KHS lengkap dan setorkan di prodi. Jadi itu sebagai alat kontrol. Kenapa harus sesegera itu, Dek? Karena ada kejadian seperti begini. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa Simpado itu kalau mau dibilang itu kan tingkat keamanannya belum terlalu bagus ya. Jadi entah ada oknum yang memanfaatkan atau mungkin ada virus yang masuk di situ yang bisa mengacak-ngacak nilai yang ada di situ. Nah, nilai yang ada di situ. Jadi bisa saja kejadiannya ketika adik-adik di semester ini lihat nilainya itu dapat A, misalnya matematika bisnis dapat A, dan dosennya memang kasih dapat A, dan distorkan fisiknya di biro akademik di Menara dapat A, bisa saja ketika ada yang mengacak-ngacak secara sengaja ataupun tidak sengaja, itu bisa berubah dapat, anggaplah dapat C gitu. Atau kita balik ya, kita balik supaya lebih terasa pentingnya. Misalnya tadinya dapat C, seharusnya dapat C, dosennya kasih C. Di fisik pendiri berita acara juga dapat E lah, jangan C ya. Misalnya dapat matematika bisnis dapat E. Di Simpado adik-adik lihat hari ini, saya dapat E. Dan memang dosennya kasih dapat E gitu. Tapi tiba-tiba beberapa semester berikutnya ada yang acak-acak sistem, disengaja atau tidak disengaja, itu ternyata berubah jadi dapat A. Dan adik-adik merasa bahwa adik-adik itu lulus, menganggap mungkin dosen yang merubahkan. Padahal dosen ketika sudah tutup penginputan nilai, dosen tidak bisa lagi merubah nilai di sistem. Gitu. Nah, akhirnya karena adik-adik itu merasa bahwa aman minim matematika bisnisku karena dapat A, saya tidak perlu ulang lagi. Padahal di semester 1 dilihatnya itu dapat E. Akhirnya tibalah adik-adik ketika sudah mau urus skripsi, urus bebas akademik dan seterusnya. Pas dicek di atas, itu nilainya kalian tetap dapat E, walaupun di sistem dapat A. Karena orang di Menara itu lebih dipercayai adalah nilai fisik dari dosennya daripada yang ada di Simpadu. Jadi hati-hati, sudah ada beberapa mahasiswa kejadian seperti itu. Jadi setiap semester harus segera dicetak, diisi sebagai alat kontrol. Oke, bisa ya dipahami adik-adik sekalian? Bisa, Pak, bisa. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, kalau misalnya tidak ada, saya stop recordnya ya, supaya bisa didengarkan mahasiswa yang lain.